Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Utama. Saya dari kelas Pendidikan Biologi D. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu subbab pada bab 2, yaitu dinamika Pancasila pada Orde Baru. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni pada tahun 1966 sampai dengan 1998, yang dimulai setelah pemberian surat perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Orde Baru lahir untuk mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan serta untuk merespon penyimpangan pemerintahan sebelumnya seperti dominasi Presiden, Manipol Usdek, dan Nasakom. Nah, pada masa ini, Presiden Soeharto menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta menyerukan penghayatan dan pengamalan nilai-nilainya. Salah satu pidato pentingnya di DPR GR pada 16 Agustus 1967 yang menyatakan bahwa mempertahankan, memurnikan wujud, dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah fungsi dan tujuan Orde Baru. Pancasila yang merupakan keluhuran pandangan hidup bangsa itu mencerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia dan merupakan kepribadian Indonesia. Adapun usaha-usaha memperkuat kedudukan Pancasila secara sistematis, yaitu yang pertama, Simposium UI 1966 yang menyimpulkan pentingnya kembali ke Pancasila sejati. Yang kedua, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Impres nomor 12 tahun 1968 yang mengatur penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, TAP MPR nomor 4 MPR 1973 GBHN menjadikan Pancasila landasan ideal pembangunan nasional. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR 1978 mengeluarkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai panduan perilaku. Yang keenam atau yang terakhir, Undang-Undang nomor 8 1985 yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan kemasyarakatan. Nah, pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis legitimasi. Krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Orde Baru telah dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan yang semakin sentralistis dan dihinggapi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkan kepada wakilnya, yakni B.J. Habibie. Sejak saat itu dimulailah era reformasi. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Kalau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.